Baik, kali ini kita akan membahas tim atau klub dari ex Galatama yang berada di Kalimantan, yaitu PS Barito Putra. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas ke sejarah awal dari tim ini, kita akan membahas salah satu pemain yang pernah membela PS Barito Putra dan dipanggil untuk timnas, yaitu Isnan Ali. Isnan Ali lahir 15 September 1979 di Makassar. Dia adalah pemain sepak bola Indonesia yang dikenal luas melalui PS Barito Putra Banjarmasin. Pemain kelahiran Makassar ini mulai mengembari sepak bola setelah terpikat dengan aksi Diego Maradona di Piala Dunia 1986. Didukung kedua orang tuanya, Isnan kemudian memperdalam ilmu sepak bola di SSB Bangga Putra. Pada tahun 1997, Isnan Ali tampil membela PS Makassar Junior. Nama Isnan mulai melejit. Setelah itu, Isnan bergabung dengan klub sepak bola lokal di bawah bendera PT Telkom selama 2 tahun. Dan akhirnya hijrah ke Banjarmasin untuk bergabung di Barito Putra pada tahun 1999. Isnan juga sempat membela tim Kalimantan Selatan di ajang PON yang ke-15 pada tahun 2000 di Jawa Timur. Pada tahun 2001, Isnan Ali dipanggil PSSI untuk membela tim nasional Indonesia di ajang SEA Games yang ke-21 pada tahun 2001 Malaysia. Isnan juga ikut membela timnas Indonesia di kualifikasi pra Piala Dunia 2002, Piala Tiger 2002, dan kualifikasi Piala Asia 2005. Selain itu, Isnan Ali juga pernah memperkuat Persikota Tangerang dan Kalimantan Selatan. Selain sebagai pendiri, almarhum juga tercatat sebagai pemilik Barito Putra pasca dirinya meninggal dunia pada tahun 2000 silam. Sang anak Hasnuryadi Sulaiman menjadi pemilik Barito Putra dan berstatus CEO klub. Meski cenderung sebagai klub muda, Barito Putra memiliki catatan panjang dalam sejarah sepak bola Indonesia sebelum konsisten di Liga 1. Dari laman resmi klub ini, ide membentuk klub sepak bola sendiri lahir sejak tahun 1970-an. Kala itu di Banjarmasin diadakan Liga Tarkam atau antar kampung yang finalnya mempertemukan Indrapura Muda versus tim Kerbau Lapas yang dimenangkan oleh Indrapura dan mewakili Teluk Tiram. Di sanalah almarhum mencetuskan berdirinya klub amatir bernama Persenus, yaitu Persatuan Sepak Bola Nusantara. Pembentukan klub ini dibarengi dengan pemanggilan seluruh pemain terbaik Banjarmasin dan pemanggilan mantan penggawa timnas Indonesia, yaitu Kurnia Hasan sebagai pelatih. Singkat cerita, Persenus berhak mewakili Komda PSSI Kalimantan Selatan usai menekuk klub perserikatan itu Perseban. Keberhasilan ini membuat Persenus melenggang ke Jakarta untuk mengikuti turnamen Soeharto Cup pada tahun 1980. Soeharto Cup pun menjadi kompetisi nasional pertama yang diikuti oleh Persenus. Namun tak ada prestasi yang diukir setelah tim asal Kalimantan ini gagal di babak grup. Kegagalan ini dan rasa tak puas di kompetisi amatir kemudian membuat almarhum memutuskan membentuk klub profesional bernama PS Barito Putra pada tahun 1988 dan bersaing di Liga Galatama, yaitu liga semi profesional pertama yang didirikan oleh PSSI. Untuk Liga Galatama sendiri bisa dapat ditonton di channel sebelum ini, yaitu tentang sejarah liga di Indonesia. Dan PS Barito Putra bermarkas di Stadion 17 Mei. Stadion yang syarat akan nilai historis ini didirikan pada tanggal 17 Mei 1974 dan diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Ditu Subarjo. Namun 17 Mei dipilih karena berdasarkan sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Stadion ini awalnya merupakan lapangan gabuk, yaitu limbah sisa potongan kayu dan tanah bekas sungai yang mengering. Pembangunan stadion ini juga diiringi dengan adanya lintasan lari atletik, arena lompat jauh, dan tribun penonton yang terbuat dari kayu. Jika dikalkulasikan, stadion ini sudah berapa kali mengalami renovasi. Pertama kali yaitu pada tahun 1984 ditandai dengan dibuatkan tembok pengaman di sekeliling stadion. Stadion 17 Mei juga dibangun atas apresiasi pemerintah berkat perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang berperan dalam kedaulatan Indonesia.
Penamaan Stadion 17 Mei juga tidak lepas dari peristiwa sejarah, yaitu peristiwa sejarah pada 17 Mei 1949, rakyat Kalimantan Selatan memproklamasikan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Kesetiaan terhadap Republik Indonesia diinisiasi oleh Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Peristiwa itu timbul juga terlepas dari Perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian tersebut, Belanda hanya mengakui wilayah kekuasaan Republik Indonesia hanya mencakup Sumatera, Jawa, Madura, sedangkan Kalimantan dan wilayah lainnya adalah teritori milik Belanda. Dan peristiwa tersebut terus dikenang hingga akhirnya menjadi nama Stadion 17 Mei. Kapasitas tribun ini di bagian barat juga ditambah sehingga muat menampung 2000 tempat duduk. Stadion ini kembali mengalami pembenahan pada tahun 1995. Kali ini rumput lapangan mengalami perbaikan. Renovasi kedua yaitu pada tahun 1995 tidak lepas dari dukungan PT Barito Timber Group, yaitu perusahaan kayu yang kala itu sedang berjaya. Bantuan tersebut muncul sebagai hadiah atas prestasi fenomenal yang diraih Barito Putra kala berhasil menembus semifinal Liga Dunhill yang pertama. Pada tahun 2013, stadion ini kembali dirombak untuk kapasitas ditambah menjadi 30.000 tempat duduk. Perombakan ini mengiringi persilan Barito Putra yang promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia untuk memenuhi standar yang ditetapkan PSSI. Kemudian stadion ini pun dirombak dan Barito harus mengungsi selama 1 musim ke Stadion Demang Leman Martapura. Dan logo dari Barito Putra juga sederhana dan khas klub Galatama. Pola dan logo membentuk tulisan BP yang merupakan singkatan dari Barito Putra. Angka 88 merupakan tahun berdirinya klub. Warna kuning dan biru adalah warna identik dengan sponsor utama, yaitu Hasnur Group. Julukan dari Barito Putra sendiri dari laman webnya sendiri yaitu julukan Laskar Antasari. Nama tersebut merujuk pada Sultan Banjar, yakni Pangeran Antasari. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia dari Kesultanan Banjar yang terpusat di Kalimantan Selatan, daerah asal Barito Putra. Pangeran Antasari berperan dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda. Pangeran Antasari sendiri dilahirkan di Kayu Tinggi, Kesultanan Banjar pada tahun 1809. Ia gugur pada 11 Oktober 1862, tepatnya berusia 53 tahun. Pada 14 Maret 1862, di depan kepala suku Dayak dan Adipati penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas dan Kayan yakni Temenggung Surapati, Temenggung yang Pati Jaraya, Pangeran Antasari tunjuk sebagai pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar atau menjadi Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pada 23 Maret 1968 berdasarkan SK nomor 6/TK/1968 oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pangeran Antasari diberi gelar Pahlawan Nasional dan Kemerdekaan. Tim Barito Putra juga disebut dengan 1000 Sungai. Julukan klub PES Barito Putra itu sejak era Galatama hingga era Legina, ya karena Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya banyak ditemui sungai-sungai kecil yang membelah desa maupun kota. Dan pada zaman dulu transportasi sungai adalah transportasi andalan masyarakat Kalimantan Selatan. Dan untuk mengenangi hal tersebut maka pada lambang Batman tertulis 1000 sungai. Demikianlah pembahasan kali ini. Kita akan membahas klub lainnya pada lain waktu. Sekian dan terima kasih.